Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan bertemakan Allah pelindung sejati di dalam kehidupan kita. Terambil di dalam Mazmur 91 ayat 1 dan 2. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Dua ayat ini ditulis oleh Musa ketika dia mengakhiri perjalanan di dalam memimpin bangsa Israel. Tapi ayat-ayat ini didasari pada saat dia sedang naik ke atas Gunung Sinai, ketika dia masuk ke awan yang begitu sangat pekat. Di dalam hati dan pikirannya dia senantiasa menyanyikan pujian ini. Ini pun didasarkan pada tradisi orang-orang Yahudi. Dan lagu pujian ini sebetulnya adalah lagu pujian Ser Sir Negaim atau lagu pujian pengusir tulah. Negaim sendiri itu artinya tulah, sedangkan kata kerja dari Negaim adalah naga. Naga itu artinya menyerang, menyentuh, bahkan mewabah atau penyakit yang menyerang, menyentuh, penyakit yang mewabah. Dan ketika Musa naik ke atas gunung itu, di dalam hati dan pikirannya dia senantiasa berkata bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang begitu sangat besar, Allah yang begitu sangat dahsyat. Dia katakan di dalam ayat 1 dan 2 bahwa dia adalah Allah yang maha tinggi, El Elyon, Allah yang lebih tinggi dibandingkan persoalan-persoalan yang dia hadapi. Seberapa tinggi, seberapa besar, seberapa dahsyat persoalan kita pada saat pagi hari ini. Allah yang kita sembah adalah Allah yang disembah oleh Musa juga. Adalah Allah yang maha tinggi, Allah yang bersama-sama dengan kehidupan kita. Dan hal yang kedua yang diyakini oleh Musa bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah El Shaddai, Allah yang maha kuasa. Dia bukan hanya berkuasa, tapi dia maha kuasa. Kekuasaannya itu sanggup menyelesaikan segala persoalan-persoalan yang dihadapi oleh Musa. Hari ini persoalan-persoalan apa? Pagi hari ini persoalan-persoalan apa yang kita hadapi? Allah yang maha kuasa sanggup menaklukkan persoalan-persoalan yang kita hadapi. Entahkah itu persoalan ekonomi, entahkah itu persoalan sosial, entahkah itu persoalan di dalam keluarga kita, atau entahkah itu persoalan-persoalan mengenai kesehatan kita. Percayalah bahwa Allah itu adalah Allah yang maha kuasa, El Shaddai. Dan di dalam ayat yang kedua, Musa berkata bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah Yehova, Allah Yahweh, Allah yang selalu ada, Allah yang telah memanggil Musa, Allah yang ada. Dan dia akan selalu ada di dalam kehidupan Musa. Kemanapun Musa berada, dimanapun Musa berada, dalam situasi apapun keberadaan Musa, dia selalu ada. Dan Allah yang sama juga Allah yang selalu ada untuk kehidupan kita. Saat kita terpuruk, saat kita berada di lembah-lembah kemustahilan, saat rasanya kepala kita tidak bisa lagi melihat ke atas, Allah yang selalu ada itu ada bersama-sama dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dalam perjanjian baru, Allah yang seperti ini kita kenal sebagai Allah Immanuel, yang menyertai kita, yang selalu ada bersama-sama dengan kita. Di dalam segala situasi, kondisi
keadaan Dia tetap Allah yang ada bersama-sama dengan kita. Dan bukan hanya itu, Musa bersaksi bahwa Allah yang seperti ini adalah Allahku, Eloha atau Eloah. Allah yang senantiasa mau bergaul karib dengan orang-orang yang mau menyandarkan diri kepadanya dan mau percaya kepadanya. Dan biarlah Allah yang seperti ini juga menjadi Allah kita. Allah membuka dirinya untuk saudara dan saya. Tangannya terbuka untuk kita. Akan menopang, menolong kehidupan kita. Dan Allah itu mau bergaul karib dengan orang-orang yang mau berharap kepadanya. Pagi hari ini, mari kita tatap hari ini dengan penuh sukacita, penuh kemenangan. Karena Allah yang dimiliki oleh Musa adalah Allah yang kita miliki juga. Dan Allah yang menyertai Musa adalah Allah yang juga selalu ada untuk hidup saudara dan saya. Oleh sebab itu jangan takut, miliki satu hati yang optimis melihat hari ini adalah hari yang penuh dengan kemenangan, penuh dengan sukacita, dan penuh dengan berkat-berkat Tuhan. Amin. Kita datang pada Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau adalah satu-satunya pelindung, penopang, penolong kehidupan kami. Dan kiranya Engkau memberkati kehidupan kami di sepanjang perjalanan kehidupan kami. Dalam situasi dan kondisi apapun, Tuhan, jemaat-Mu memerlukan Engkau. Berkat-Mu kiranya turun, menopang kehidupan mereka. Dan setiap kami yang mendengar renungan pada pagi hari ini dikuatkan kembali. Dan gereja-Mu di tempat ini Tuhan, kiranya Tuhan memberkati dengan berkat-berkat yang berlimpah. Dalam nama Yesus. Haleluya.